Oke, kita mulai nih ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau sendiri ya yang menolong dan berkati kami selalu karena Kau begitu baik dan begitu setia pada kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, ini akhir dari Wahyu itu sampai 22. Ya, ini 18. Jadi ini akhirnya di 18 terus 19 20 sekarang gitu ya. Ini udah 18. Oke. Kemudian daripada aku melihat seorang malaikat lain turun, ia mempunyai kuasa besar dan bumi jadi terang oleh kemuliaannya. Ya, dia kirim satu malaikat. Tuhan kirim satu malaikat tuh, Pak Obed. Dan disebut namanya. Dan jangan ikutin orang teologi, orang pendetaannya namanya ini sok-sokan, sok tahu. Lu kalau saya, kalau nggak ditulis, yang udah nggak ditulis, udah gampang. Ngerti ya? Kalau lu, ini namanya siapa? Kita debatan lu. Kalau gue, lu nggak ditulis ya udah nggak ditulis tau. Udah gitu turun dari surga, berarti ada yang ngirim. Malaikat kan ada yang ngirim, ya Tuhan yang ngirim lah. Selalu begitu, kalau lu liatin polanya. Tuhan tuh melakukan kuasanya. Bapak ini nggak pernah turun. Dia malah pakai itu. Iya. Kalau untuk kuasa lo. Ya. Kalau hati Tuhan, itu Roh Kudus atau Roh Allah. Cuman gue capek deh kalau nggak mau ini, kalau di karismatik Roh Kudus. Sebetulnya yang pertama kali disebut tuh bukan Roh Kudus loh namanya, Roh Allah. Ya tapi orang teologi ya sok tuh. Ya udahlah. Tapi disebut juga sih nggak salah sih Roh Kudus. Tapi nomor 2 itu namanya, nama kedua. Jabatan kedua. Jabatan pertama Roh Allah. Hati Allah. Ya. Dan ia berseru dengan suaranya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya. Jadi itu Babel, ya. Kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi burung yang najis yang dibenci. Ya. Jadi datang ya dengan kuasa untuk hancurin. Satu malaikat cukup loh. Hah? Memiliki kuasa Tuhan, nggak pernah gagal. Diurapi. Urapan tuh nggak namanya urapan tuh apa? Kalau itu. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Dan karena dari Tuhan nggak bisa gagal. Ya, yang hebat kuasanya, bukan malaikatnya. Ya, bahasa Inggrisnya ya, roh-roh jahat. Itu bahasa Inggrisnya demons. Jadi lu di gereja-gereja, lu banyak setan, apa setan kecil dulu. Makanya ada yang kerasukan, ada yang bagaimana, lu manifest, lu bilang hebat, lu bilangin lu banyak demon, lu tahu nggak lo? Ngerti ya? Kalau di sini enggak, murid Kristus. Depannya murid Kristus, Mana ngikutin? Depannya Bapak, takut semua. Di sana, mereka ngikutin siapa? Ngikutin teologi, ngikutin nabi palsu. Dimennya bilang, temen gua, topeng, di sini nggak usah diusir. Kalau saya sama Rosma tahu tuh, kalau ketemu begini jalan-jalan ngadepin aja, kabur sendiri mereka. Serius, yuk tahu nggak kalau di yuk ya, udah yuk murid Kristus. Di depan, yuk kan murid, yuk ngikutin Kristus toh. Kristus ngikutin Bapak toh, Bapak di depan. Bukan physically no, tapi begitu. Takut, mereka takut, hilang sendiri. Gua kalau di agama Wipan lu tangking segala macam, bla 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 bla. Udah sekarang lu, nggak usah begitu. Karena Anda ngikutin Kristus ngikutin Bapak di depan. Bapaknya bilang siapa yang berhadapan muka gua mati. Udah gampang kok. Dimanya kabur. Ya kan? Makanya iblis atau demons kalau ketemu Bapak atau ketemu Kristus karena depannya Kristus Bapak, atau murid Kristus karena depannya murid Kristus dan Bapak. Cuma pilihnya 3. 1, ya toh, lebih cepat masuk ke nerakanya. Kan bilangin tidak ada yang hidup, manusia yang hidup, ya toh. Kedua, pilihan kedua menyembah Tuhan. Seperti percobaan Yesus.
Kalau di Bible kan disebutnya pencobaan Yesus. Enggak, yang dicobain itu iblis. Iblis sedang mencobai dirinya. Dia opsinya 3. Makin cepat ke neraka, atau menyembah Tuhan, kan begini. Nunduk toh, boleh. Kan nggak berhadapan, nunduk menyembah. Atau kabur. Dia pilih mana enggak? Iya. Diman juga sama ini. Jangan takut. Hadapin aja. Dulu kalau saya sama Rosman ngusirin setan begitu, yang ngeliatin begini, nggak ada yang berani lihat muka-muka mata lu. Takut semua sama kita. Cuman ngusir tuh bisa ngusir. Masuk lagi. Dulu nggak ngerti, mesti itu loh. Jadi mesti terima hati Tuhan atau itu supaya nggak masuk lagi. Ngusirnya bisa, masuk lagi yang susah karena dia waduh akeh deh. Macam segala jenis loh. Enggak, sama aja. Udah ya. Dan tempat ini segala burung tuh ya. Jadi dia tuh tempat siapa yang tinggal di Babel? Makhluk halus yang jahat, ajaran doktrin agamawi, dan nabi palsu. Makanya kalau lihat di Hollywood tuh ada benernya loh. Di gereja banyak setan itu. Bener juga loh. Firmannya bilang gini ya. Demons, bahasa Inggrisnya. Tuh. Semua bangsa telah minum dari anggur dari jadi banyak bangsa. Udah dibilangin. Gereja nabi palsu akan menguasai bumi loh. Banyak loh. Bangsa. Semua. Lalu raja-raja di bumi. Gereja itu kan kaya karena banyak raja. Iya toh? Raja ya gimana ya? Mungkin dia kaya karena lahir atau dia pintar. Pokoknya dia kaya, tapi dia bercabul. Gitu loh. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Telah menjadi kaya. Jualan. Kalau itu bahasa Inggris itunya yang Tuhan Yesus usir dari Tuhan itu adalah pedagang burung merpati. Ya toh? Iya. Gua nggak bisa Chinese-nya tuh. Cow Roh Kudus tuh. Cow itu kan kerja jualan Roh Kudus. Ya di gereja toh. Ada lagi Cow Yesus, kerjaan jualan Yesus. Cow Firman, semuanya jualin untuk duit. Jadi kaya ya, disebut nih. Nih ya. Jadi jangan pikir Hongki kesel gitu. Enggak. Ini gue kasih tahu ya. Aku kutip. Telah menjadi kaya. Udah gitu toh. Ini Alkitab yang bilang kok. Akhir zaman. Ya. Pedagang. Mereka panggilnya nggak bukan pedagang. Tapi mereka itu apa? Ya pedagang. Pedagang penjual beli. Dia jualan doktrin teologi. Si itunya kasih duit. Kaya. Yang ini Alkitab. Ini Wahyu yang nulis ya. Jadi baca sendiri loh. Telah menjadi kaya. Lalu aku mendengar suara yang disebut, pergilah kamu hai umatku. Berarti Tuhan, umatku berarti anak Tuhan. Itu adalah gereja. Iya toh, umatku di mana? Ya di gereja toh. Jadi tempat itu, yang tempatnya makhluk halus, tempatnya agamawi, tempatnya nabi palsu, pedagang, adalah juga tempat orang percaya. Hah? Pergilah. Jadi anak Tuhan yang bodoh. Makanya bisa dikasih tahu. Pergi. Keluar dari situ. Kenapa? Hah? Supaya nggak kena tadi toh, kena malapetaka dan kena ikut ikut apa? Tercemar oleh ke penajisannya itu loh, perzinahan itu. Nih ya, nih tuh, nih. Siapa yang tinggal? Nih, tuh. Ini Bible ya, yang nulis ini Bible. Ini bukan tafsiran. Ini beda loh, tafsir ngawur. Ini bukan, ini saya kutip. Ya, jadi perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan loh ya. Ya, langsung toh aku mendengar suara lain surga. Tuhan, pergi hai kamu supaya kamu jangan dituduh itu. Jangan mengambil bagian ya, tidak terkena malapetaka dan nggak ikut melu perzinahan. Ya, oke. Lalu
Balaskan kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Nah, hukum Taurat kan begini pakai Taurat. Hukum pakai Taurat toh, buat baik dapat duit, buat salah dihukum. Ya kan begitu toh, pakai Taurat toh, terjadilah sesuai imanmu. Balaskan kepadanya seperti sama dia juga membalaskan. Dia kan pakai Taurat. Ya toh? Taurat, hukum Taurat, moral law. Kalau nggak ada Taurat kita nggak tahu baik dan jahat. Apaan lu? Tuhan nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat? Ngerti pengetahuan baik dan jahat. Manusia telah menjadi sama seperti kita mengetahui mana yang baik dan jahat. Dan kebaik yang Tuhan ngerti baik dan jahat jauh lebih bagus daripada hukum Taurat. Jangan pikir hukum Taurat pintar banget. Enggak. Pemuda yang kaya raya nggak ngerti. Hanya satu yang baik. Nggak tahu dia. Iya toh? Keselamatan tentang dari Kristus. Nggak tahu hukum Taurat. Iya toh? You pikir orang di Sinai tahu tuh. Begitu makan 10 perintah Allah segala ada Kristus, ada apa. Dia pikir tahu. Rabi-rabi sampai sekarang masih bingung. Yang jago Ibrani itu. Nah, bisa misalnya dia bingung, nggak ada tahu. Nah, jangan pikir ya, pengetahuan baik yang jahat tahu. Tahu apa? Tahu Kristus? Enggak tuh. Tahu hati Tuhan penting? No, really? Yang ikutin semua. Musa aja masih bingung. Itu guru besarnya. Berikan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Ya, 2 kali. Jadi hukumannya 2 kali. Kalau yang salah berulang-ulang naik. Bahkan sampai 7 kali. Berikan kepadanya siksaan dan perkabungan. Itu gereja akan disiksa dan siksaan ya. Siksa. Tahu disiksa? Gimana siksa? Nah, pukulnya begini. Nah, siksa itu begitu. Kalau sekali pukul bukan siksa. Kalau siksa itu 7 kali gitu loh. Itu siksa. Itu bedanya. Ya Santi, bener nggak? Ahli hukum. Siksa. Siksa itu berulang-ulang. Ya. Oh enggak. Sampai berkabung. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan. Sekarang kaya. Hebat. Yang telah ia nikmati. Aku bertata seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak pernah berkabung. Ya, oke. Okay. Sure. Nanti disiksa dan berkabung. Nah, ini mendadak. Sebab itu segala mata perkaya akan datang dalam 1 hari, yaitu ini ya, di gereja, ya, kebanyakan. Namanya rapture, ada yang di otak mereka, teologi, ya. Yesus datang, orang percaya naik ke atas, selesai. Terus ya, kalau Yesusnya turun ke bumi, ketemunya setan semua. Karena yang percaya udah naik ke atas, benar nggak? Itu teologi semua loh ngajarinnya. Ya toh, yang percaya naik ke atas. Ke atasnya hilang loh. Jadi di bawah sisanya apa? Hah? Apa? Nah itu ya terlambat. Nanti Yesus datang ketemunya gitu. Gua bilang, what the hell? Nggak ya? Padahal lu kalau di Matius, itu seperti apa? Matius 25 masalah. Seperti air bah. Datangnya mendadak. Yang mati yang kena anyut yang mana? Nuhnya atau Nuh orang benar? Yang mana yang kena? Yang hilang yang mana dalam itu? Hah? Yang tenggelam bukan Nuh toh. Murid Kristus dan mempelai Kristus. Nuh kan istrinya nggak kena toh? Iya toh? Kena nggak? Enggak toh? Nggak kena. Malah petaka itu. Yang kena ya Taurat-Taurat itu di gereja. Dan yang pokoknya yang nggak percaya sama yang pokoknya Taurat hajar semua. Sama yang percaya. Tapi selamat. Mati tapi nanti selamat. Dapat jadi menderita mati seperti perempuan bodoh itu loh. Dia kan nggak masuk perjamuan, tapi kan disebutnya cuma dalam kegelapan. Tapi dia kan perempuan, gereja tetap selamat. Kalau yang nggak itu nabi palsu segala mati dan masuk neraka, lain loh. Oke?
Mendadak, secara mendadak. Itu begitu, kesukaran besar. Di Bible ya, Tuhan datang tuh untuk menghindari ini kita orang. Nah itu hanya yang di kerajaan surga yang nggak kena. Kenapa? Hukum Taurat dan hukumannya waktu dibukain di Wahyu, surganya nggak kena. Yang datang dicurahkan ke bumi. Ngerti nggak? Hukum Taurat berkuasa di mana-mana kecuali di kerajaan surga. Lain toh. Kalau kita di kerajaan surga, lu nggak kena. Hukum Tauratnya nggak gigit. Ngerti nggak? Bingung toh? Lu kira hukum Indonesia berlaku di seluruh dunia? Enggak, lu hanya berlaku di Indonesia. Di surga nggak berlaku hukum Taurat. Di kerajaan surga tidak berlaku hukum Taurat. Berlakunya apa? Hukum Kristus. Ngerti nggak? Ya, dia mendadak. Begitu. Makanya kena semua. Makanya kalau disebutin di situ ya, di Matius, itu ada 2 perempuan. Satu bekerja tidur, kira-kira tidur, satu lagi masak. Satu hilang. Hah? Dia tahu. Yang lagi masak siapa? Hamba Tuhan. Perempuan hamba Tuhan yang lagi melayani. Yang lagi tidur siapa? Mempelai. Loh. Hah? Yang hilang yang mana? Kayak nih, Nuh sama yang lain. Mana Bahtera? Yang hilang yang mana? Yang si ini toh, yang di Bahtera nggak hilang toh? Iya toh? Nah, perempuan. Satu lagi tidur. Mempelai. Beauty sleep. You know, Satu lagi yang lagi kerja. Hamba Tuhan. Melayani. Ya. Di mana? Iya toh? Mana yang hilang? Satu lagi. Iya toh? Satu lagi. 2 pekerja. Di ladang. Satu hilang. Iya toh? Murid Tuhan. Dengan hamba Tuhan agamawi. Mana yang bekerja? Murid Tuhan. Murid Tuhan bekerja. Mana yang hilang? Satu toh. Yang murid Tuhan atau yang hamba Tuhan agamawi yang kena anyut. Iya, sama tuh. Lihat nggak? Mempelai murid Tuhan. Yang ini nggak kena. Ya, tuh lihat ya. Kan saya bilang mendadak. Kesukaran besar itu mendadak. Nih, berkabung. Ada yang berarti ada yang mati. Ada lagi dibakar dengan api. Pandai dulu toh. 2 malaikat. Selalu prinsipnya begitu. Pakai sabitnya untuk potong kepalanya pendeta yang salah. Yang kedua bakar teologinya. Mesti dua-duanya paket. Kalau enggak, bukunya ngelahirin nabi palsu. Nabi palsunya bikin buku. Mesti dipaket. Baru hilang. Ya, sama prinsipnya. Ya, tuh. Tuhan perintahkan keluar. Jangan kena ke najisan agamawi. Terus malapetaka. Itu satu paket loh. Jadi bukan hanya dosa ini. Nabi palsu begitu. Tulah begitu jadi satu gitu loh. Di mana ada nabi palsu di situ ada tulah. Jadi ya? Ya. Akan dihabisin nabi palsu dan buku teologi. Ini demi kasih loh. Kasih kepada anak Tuhan yang sebenarnya kalau kontaminasi. Nah, sekarang lihat ya. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka celaka-celaka engkau hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat sebab dalam satu ini. Jadi akhirnya ditinggalin. Akhirnya orang setelah 50 dibakar gitu, baru orang kayanya pergi. Pertama kali mesti nggak ngerti, takut. Jadi dia belum mengerti kasih Tuhan, teman tahu takut. Ditinggal nantinya. Nah, tuh pedagang-pedagang di bumi.
menangis dan berkabung karena tidak ada lagi yang membeli barang-barang mereka. Pedagang-pedagang di bumi, pendeta-pendeta kecil yang jualan itu ya, nangis karena kantongnya hilang. Barang dagangan mereka, emas, perak, permata, mutiara, lenan. Ini prosperity gospel. Jualan prosperity dengan cara bayar puluhan, bayar ini, gitu loh. Bayar ke pendetanya atau whatever lah dulu. Gitu loh. Ini mah kayak semua barang-barang bagus toh. Ini ya. Nangis dia. Gak bisa jualan, kantongnya habis. Sekarang tadinya gampang cari duit. Sekarang susah. Nah, lihat. Disebutin di sini nih, di Wahyu, ya, bahkan nyawa manusia didagangin. Gila gak? Itu hebatnya pedagang firman Tuhan. Bisa matiin orang. Kan gue udah bilang, pendeta di pulpit punya kuasa untuk mengirimkan orang baik-baik ke neraka. Dengan diajarin salah. Serem nggak? Itu nyawa manusia. Membunuh. Jadi kalau saya bilang, ini Bible ya, bilangnya itu nyawa manusia. Saya mengutip, kalau nggak suka, debat sendiri sama penulisnya. Bukan dengan santet, dia preaching. Keselamatan dengan berbuat baik dengan apa-apa kan jadi orangnya melakukan itu tahu-tahu masuk neraka. Orangnya dikasih duit segini diperes sampai mati bener loh. Mati fisik. Kalau nggak gila karena bangkrut. Lu jangan main-main lo ya. Lu ketawa lu punya duit lo. Lu kira enak ya orang lagi ekonomi susah diperes-peres begitu lu. Lu jangan ketawa-tawa lu karena lu lagi happy aja lu punya duit tuh. God bless you. Orang udah susah diperesin lu. Dibakin sama istrinya lagi. Karena digoblokin mau. Ada Ciro semua tahu cerita kayak begini. True story lo gua kasih tahu lu. Digoblokin pendetanya. Hartanya hilang lagi. Udah susah. Nih ya, mereka berkata saudaranya buah-buah yang dikenai hati dan segala yang mewah dan indah dan tidak akan temukan lagi. Ya, jadi akan habis sampai benar habis itu the end of the great agamawi gereja. Habis itu gimana? Nah ini kasih Tuhan. Mereka yang berdagang barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya sambil menangis dan meratap. Jadi yang kayak begini itu masih bisa bertobat loh. Hah? Ngerti nggak? Bagus dia menangis dan meratap loh. Mereka berkata, Kang tahu hilang gitu loh. Iya toh? Dia kan bisa jual lenan halus, kain ungu, dan kain kemisi. Ingat ya? Ngerti ya? Murid Tuhan itu memang pakai baju putih. Kalau lu baca di Bible di Wahyu. Ungu, darah biru. Saya dipanggil. Saya Farisi. Saya dipanggil. Saya Saduki. Saya darah biru. Hah? Kalau kirmisi, merah. Saya ahli Taurat. Saya yang berkorban. Darah saya yang nyelamatin manusia. Pelayanan saya. Tuh. Itu doktrinnya dua tuh. Dua. Di agamawi ada cuma dua. Yang berdasarkan panggilan karena darah biru. Satu lagi berdasarkan korbannya dia. Dia yang berkorban, darah merah. Di Bible, kalau yang benar, Yesus pakai baju banyak merah, muridnya putih. Gak ada doktrin. Yang berkorban hanya Yesus, merah. Yang lain putih. Kalau di agamawi, no. Ada darah biru, darah merah. Ngerti ya? Hah? Gua nggak mau sebut di agama lain ya, tapi sama. Berdasarkan panggilan sama berdasarkan usaha atau pengorbanan diri sendiri. Ya, whatever. Ya. Nah, ini. Setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang
Yang mata pencariannya di laut, berdiri jauh-jauh, berseru. Kota manakah yang sama dengan ini? Nih ya, mata pencariannya di laut. Laut tuh wujud dari agamawi. Tuhan memisahkan air yang di atas, air yang di bawah dari air yang di atas. Dan air yang di bawah itu adalah di samudera, asin. Ngerti nggak? Doktrin agamawi, binatang laut itu. Jadi dari laut, siapa yang di nakoda yang main-main di laut? Ya, namanya Pak John, sekolah teologi ya. Laut tuh gini, laut, binatang laut, agamawi. Binatang darat, nabi palsu. Ngerti ya? Selalu begitu. Kan kita di darat. Yang palsu di darat loh. Iya toh? Kalau yang di laut, itu binatang laut, agamawi. Ngerti nggak? Kalau gereja yang ngawur di tepi laut. Iya, lo ngerti? Gitu. Terus bangun rumahnya di situ. Di tepi laut apa? Pasir. Begitu, cus, air bah datang, ambruk. Itu ya. Kalau yang murid Tuhan di tempat tinggi, di atas batu, di Gunung Karmel, lihat di bawah anjur, tapi dia nggak kena. Di Bahtera, tinggi. Ngerti nggak? Nih, nakoda, sebutnya itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Pelayar yang kerja. Anak-anak nunggu yang belajar. Bible lagi gitu. Yang semua orang mata pencarian di laut. Dia dapatnya di situ loh. Dapat duitnya dari situ. Akan meratapi juga. Kang taunya hilang. Ya tapi sedikit gak masuk neraka. Penting lu. Daripada masuk neraka lu. Kang tahu hilang ya sudahlah. Dia memang tajam lu Bible. Debu ke atas kepala mereka. Gitu. Yang oleh semuanya. Yang punya kapal di laut telah menjadi kaya oleh bar. Ya samalah jualan semua. Jualan doktrin. Mendadak hilang. Kehilangan mata pencariannya. Oke? Nah, lalu ayat 20 ya. Bersukacitalah ya. Atas dia hai surga dan kamu hai orang-orang rasul-rasul dan nabi-nabi karena Allah telah menjadikan hukuman atas dia karena kamu. Ya. Jadi surga bersukacita. Musuh soalnya. Oke. Nah, lalu dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar kilangan. Batu kilangan, millstone. Lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan dia tidak akan ditemukan lagi. Ini pun sama. Batu kilangan. Pan ada. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Yaitu Babel. Jadi pendetanya dibilang, lebih baik kepala lu dikasih batu masuk ke laut dulu. Leher. Iya toh? Karena menyesatkan anak-anak melalui doktrin teaching dia. Dibuangnya ke laut, ya, yang nggak bisa ketemu lagi. Laut agamawi toh. Jadi akhir dari gereja Babel, habis ditinggalkan orang kaya, ditangisi, dijauhi pedagang firman, akan hancur untuk selama-lamanya, diratapi oleh kepala sekolah, pengajar, murid agamawi di sekolah teologi, dan karena kehilangan Kang Tau, ya, surga bersukacita atas kehancuran Babel, dibuang ke laut yang paling dalam. Nah. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam kesenian tidak akan ditemukan lagi dalammu, dan suara kilangan tidak akan didengar lagi dalammu. Jadi gereja Babel itu banyak ahli musik, banyak orang kreatif. Ketawa lu, kenapa? Udah dibacain, ini Wahyu ditulis waktu Alkitab 2000 tahun yang lalu lebih loh. Ditulisin toh?
Tapi caranya begini toh, jangan bingung ya. Oke. Udah tahu toh maksudnya siapa? Jelas toh? Masa nggak jelas? Suara kilangan tidak akan terdengar lagi dalammu. Kilang itu pabrik. Pabrik. Jadi gereja itu di mata Wahyu, Tuhan yang nulis, kalau nggak suka debat sendiri penulisnya, dia bilang kayak pabrik. Pabrik apa? Murid agamawi. Mana produknya? Berisik. Kan berisik. Gebrak kebruk gitu kan. Ya toh? Tiap hari lagi. Bikin aktivitas. Ya toh? Rutin. Rutin. Tidak, ini caranya Bible gini, ini pabrik nih, berisik, rutin, tiap hari, ya toh, nangis kayak apa, kayak gue nggak tahu deh begitu, bikin acara, dan pabrik itu memproduksi sesuatu, yaitu orang agamawi. Saya dulu tuh bukain ini tahun 22 kok, gue ada catatan gue nih. Makanya ngulangin dari 26, saya gila, Wahyu. Nah, nih, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi dalammu. Cahaya Kristus, bye-bye. Gitu loh. Suara mempelai laki-laki dan pengantinnya tidak akan kenal lagi. Ada waktunya, bye-bye, ditinggal Tuhan. Seperti ini. Kalau nggak bertobat, di Wahyu 3, Laodikia segala, I speak you dari my mouth. Benar nggak? Apa tuh bahasa Indonesia-nya? Iya. Kenapa? Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Yang ketiga, ya, ditinggalkan. Pedagang-pedagangmu ada pembesar di bumi. Wah, pedagangmu hebat, dihormati. Modalnya apa pedagang? Hah? Produknya. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Kalau lu di UI nggak apa-apa ya. Gue ngomong teologi kalau. Lu tafsir hukum Indonesia, hukum dunia boleh ya. Hukum Tuhan lu. Lu nggak ada pikiranku bukan pikiranmu. Jadi gini. Dia pakai ini, ilmu tafsir tuh. Pedagang-pedagangmu. Dia jualannya ilmu tafsir. Jualannya produk hasil ilmu hermeneutika. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa diseraskan. Setelah itu di preaching. Pakai ilmu homiletika, ilmu khotbah. Ilmu sihir. Supaya jadi nangis. Jadi memberi. Ya Hollywood. Ya homiletika dan ini. Jadi ngerti ya. Bible tulisnya begini. Ilmu sihir. Tapi kalau di teologi nggak mau lo bilang ilmu sihir, dia bilangnya homiletika, ya. Oke. Ya. Dan semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi gereja Babel itu membuat banyak orang menderita dan mati, ya. Yang dibunuh di bumi, mendapat kesukaran. Itu produknya Babel. Jago bikin orang mati. Ya. Jadi sifat gereja Babel punya ahli musik, penyanyi dan orang kreatif adalah seperti pabrik yang berisik, yang sibuk memproduksi nabi palsu dan pengikutnya. Akan ditinggalkan terang Kristus, memakai ilmu tafsir, hermeneutika dan ilmu khotbah untuk menyesatkan banyak orang, membuat banyak orang menderita dan mati karena terkena masa kesukaran besar. Rangkuman, ini saya ulangin aja yang tadi. Siapa yang tinggal? Setan. Setan-setan kecil, ya. Ajaran doktrin, nabi palsu, banyak bangsa, orang kaya yang berkuasa, pedagang firman Tuhan yang kaya, udah dibacain akan kaya, don't worry, ya. Dan anak Tuhan yang bodoh. Tuhan memerintahkan anak Tuhan yang bodoh tadi, yang masih berada di gereja Babel, untuk keluar, meninggalkan gereja Babel supaya tidak terkena dosa tadi, perzinahan dengan agamawi, dan malapetaka, dan perzinahan dengan nabi palsu. Akan datang penembasannya, akan siksaan dan kematian. Mendadak, datangnya, gitu loh.
Dan akan datang malaikat yang akan membunuh semua para nabi palsu dan membakar buku teologia. Delete. Orang kaya nantinya ditingasi oleh pedagang firman Tuhan akan hancur untuk selama-lamanya, diratapi para pengajar dan murid di sekolah karena mereka kehilangan mata pencariannya. You nggak bisa loh. Jadi kayak jualan teologi, ngapusi wong. Ya. Sorga bersukacita tekan jalan Babel dibuang ke dalam laut yang paling dalam. Karena menyesatkan anak Tuhan. Sifat gereja Babel banyak ahli musik, penyanyi, dan orang kreatif. Adalah seperti pabrik, ya akan ditinggalkan dalam Kristus memakai ilmu tafsir dan ilmu khotbah untuk menyesatkan banyak orang. Akan membuat banyak orang menderita dan mati karena terkena masa kesukaran besar. Oke. Saya terusin sedikit lompat ke Wahyu 19 berikutnya, ya. Lalu aku mendengar seperti himpunan suara besar dasar air bah dan seru hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi Tuhan, kenapa jadi maha kuasa? Karena belas kasihan ke kita. Dia untuk ngabisin Babel, dia pakai kuasanya, jadi maha kuasa. Bukan untuk show off. Semua karena hati Tuhan. Karena hati Tuhan dia menyembuhkan kita. Karena hati Tuhan dia berkati kita. Yehova Jireh, gitu loh. Karena hati Tuhan dia jadi El Shaddai. Untuk ngalahin ini. Kerajaan teologi ini. Terus untuk karena hati Tuhan yang baik, dia menjadi memberi kemenangan. Yehova Nisi, segala macam. Memberikan damai. Yehova Shalom, bla 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 gitu. Ya. Nah ini, marilah kita bersukacita bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap setia. Baru cantik gerejanya. Kalau udah dibantai semua tuh, nabi palsu sama teologianya. Baru untuk persiapan anak domba. Ya? And that's it. Dah, selesai. Itu Wahyu 18. Ini ending. Until next time. Yuk, kita tutup. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu kepada kami dan kesetiaan-Mu yang selalu melindungi kami di dalam segala hal, di dalam masa kesukaran besar bagi dunia sekalipun. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.